roaring in the morning sun, searching for a longer day. Hai guys semuanya, sorry buat semua Mylin, Street Fellas yang kemarin udah ke acara tapi sayang banget nggak dari kitanya Iki ataupun lininya jadi nggak bisa tampil karena ada sebuah permasalahan administrasi dari pihak panitia gitu, sayang banget. Terus kemarin juga ada Mylin Street Fellas yang memang dari jauh-jauh banget dari tempat acara 2 jam gitu. So diam. Ini baca komen. Aan, gimana dah? Di Bali. Kemarin acara cuman nggak jadi. Ya aku juga sekalian mau ngejelasin, takutnya kan orang-orang nggak tahu yang terjadi itu seperti apa. Karena kan aku juga dapat kabar dan dapat info juga dari Mylin ataupun Street Fellas bahwa di tempat acara tuh bahwa pihak mereka bilang kalau misalkan kitanya itu belum sampai atau apalah gitu, belum datang atau gimana. Kalau aku di sini dari pihak aku sama Lini sebenarnya kita dari siang itu sudah sampai Bali, bahkan kita makan dulu seafood di tempat gitu. Bahkan kita tetap profesional, tanggung jawab di hari H. Kita datang ke hotel yang mereka siapkan, terus kita juga preparation, bahkan karena rundownnya itu Lini dulu terus Iki, jadi Lini tuh udah yang siap-siap, Lini udah make up, Lini udah dandan lah ya, Lini udah siap. Dan karena kita tahu jam 7 manggung, otomatis jam 6:30 tuh kita jalan ke venue lah gitu. Akhirnya kita belum ada kabar lagi sampai akhirnya kita dikasih tahu oleh masing-masing manajer. Kemarin panitianya nggak bilang alasannya di cancel kenapa, malah bilang maaf aja katanya. Nah jadi sampai akhirnya masing-masing manajer memberitahu bahwa kita tidak jadi manggung dikarenakan memang seperti yang udah kita post masing-masing gitu ya. Kalau ada administrasi lah tentang pembayaran yang belum bisa mereka bereskan, sampai akhirnya kita nggak bisa gitu. Terus kan banyak yang di luar sana juga menjelaskan kalau misalkan ada yang nge-tweet juga kayak bilang ya kita tahu lah ya netizen mah benar, cuman kan di sini aku juga pengen memperlihatkan penjelasan yang benarnya, kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi ketika pas kita tahu di cancel karena kita udah tahu nih yang harusnya Lini manggung jam 7, kita kok nggak dipanggil-panggil jam 5, jam 7, sampai akhirnya dari manajer kita masing-masing bilang ya udah tahan dulu karena mereka belum menyanggupi membereskan tanggung jawab mereka. Sampai akhirnya kita dapat kabar bahwa ya udah kita berdua nggak bisa manggung gitu. Cuman kan kita nggak bisa mengabari semua orang yang ada di sana bahwa kita itu
cancel karena apa. Sampai akhirnya kita dapat info bahwa dari pihak mereka di stage itu bilang bahwa, entah ini aku takut salah atau apa ya, koreksi aku kalau ada yang tahu di sini. Kalau mereka bilang bahwa di tempat acara Iki Lini itu belum sampai atau belum datang atau entah gimana. Sedangkan kita sudah tahu keadaannya kalau kita di cancel gitu. Kalau kita nggak bisa manggung. Sampai akhirnya ya sudah lah, sampai akhirnya nyebar luas lah beritanya, sampai akhirnya di TikTok juga ada beberapa FYP, dan sampai akhirnya banyak yang mengirimkan juga. Akhirnya ya mungkin ini oknum yang akhirnya menyelenehkan bahwa bilang kalau misalkan Iki di cancel, terus Lininya sebenarnya nggak mau manggung karena tahu Ikinya di cancel. Enggak, sebenarnya memang kita dua-duanya di cancel karena mereka belum bisa tanggung jawab akan sesuatu hal yang harus mereka bereskan, itu perihal pembayaran. Gitu. Sebenarnya kenapa aku juga ngobrol kayak gini, sebenarnya lebih biar ini juga bisa jadi pelajaran gitu ya buat kedepannya. Mungkin pihak-pihak acara lebih bisa diperhitungkan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena yang ditakutkan adalah ya gitu ya, banyak oknum di luar sana yang akhirnya menyambung-nyambungkan, terus akhirnya ditakutkan jadi pandangan orang-orang terhadap kita sebagai talentnya berpikiran seperti apa gitu. Kayak mungkin di sini ada yang nanya, kenapa nggak main aja dulu baru diberesin gitu. Karena sebelumnya yang udah aku sempat manggung dan melakukan hal yang seperti itu, yang ada malah uangnya dibawa kabur atau tidak dilunasin, akhirnya tidak ada tanggung jawab kelanjutannya lagi. Nah itu kan kita mempunyai ketraumaan yang ditakutkan malah berlanjut gitu, dan nantinya malah kebiasaan seperti itu gitu. Sampai akhirnya ya itu balik lagi karena kan keprofesionalitasan gitu guys. Jadi biar pada tahu. Jadi di sini aku mau ngejelasin bahwa Iki Lini bukan tidak mau manggung, bahkan kita sesemangat itu. Bahkan Lini pun sampai video callan sama Mylins karena Dadong, neneknya, tantenya, bibinya datang ke sana, beli tiket bahkan di sana gitu. Yang akhirnya mereka yang bahkan kita diceritakan situasi dan kondisi yang sebenarnya itu seperti apa di lokasi di sana. Bahkan kita video callan sama Mylins gitu Lini itu. Dan aku ada gitu. Jadi mungkin di sini aku mau bilang untuk Chris Velas, Mylins, bersabar yang nggak bisa ketemu di acara kemarin. Semoga kita bisa ketemu nantinya. Semoga kita ada waktu lagi di Bali untuk bisa menghibur kalian semua. Festival kayak gitu-gitu terus ya katanya. Ya maksudnya ini juga kan jadi sebuah pembelajaran gitu, bahwa buat kita juga, karena ditakutkan nantinya ini imbasnya juga ke si talentnya atau si pengisi acaranya gitu. Ditakutkan kan di bidang takutnya jadi kita yang tidak bertanggung jawab atau apa, bahkan kita yang mempertanyakan ini kita jadi manggung atau enggak, kita gimana nih gitu. Karena kita itu karena punya tujuan pengen ngehibur banyak orang gitu, kita pengen seru gitu, apalagi kita dari titik ini ke titik ini kita banyak experience yang kita lewatin. Jadi kemarin pun ketika nggak jadi tuh kita masih berpikiran kayak ini gimana ya orang-orang, kita masih memikirkan gitu loh. Live IG. Tak kira mau saya ngajak lah, langsung nyari siapa ya. Kemarin kan saya nonton ke Pandawa, terus Dadongnya janjiin kalau mau ketemu besok aja jam 10, 3 orang kayak baju dinas. Ya gitu guys ya paling ya. Thank you guys. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.